Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'liman ifadata wal istifada wa tamassuka ila kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Kita akan lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad, nasihat untuk hamba-hamba Allah. Kita masih berada di bab yang keempat dan kita sudah sampai maqalah yang ke-31. Wal maqalatul hadiyatu wal ishruna wal wasalasuna, maqalah yang ke-31. An Hatimil Asam, dari Hatim Al-Asam. Masih ingat siapa Hatim Al-Asam? Yang tuli, yang bukan tuli sebenarnya, pura-pura tuli. Ini bisa dibuat referensi nama anak. Kalau punya anak namanya Hatim itu juga bagus. Yang penting jangan Hatimah. Lain soalnya. Hatim Al-Asam rahimahullah. Hatim Al-Asam berkata, annahu qala arba'atu asya'a la ya'rifu qadraha illa arba'atun. Ada 4 perkara yang tidak mengerti nilainya, yang tidak mengerti harganya kecuali 4 orang. Ada 4 perkara yang tidak mengerti nilainya, tidak mengerti pentingnya, tidak mengerti harganya kecuali 4 orang. Kenapa kok seperti itu? Fa inna syai'a innama yu'rafu bididdihi, karena sesuatu itu bisa diketahui dari kebalikannya. Kita bisa tahu putih itu karena ada hitam. Putih itu akan terlihat putih ketika ada hitam. Dan hitam akan terlihat hitam ketika ada putih. Sesuatu itu bisa dilihat dari kebalikannya. Ada tinggi, ada pendek. Ada jelek, ada cantik. Ada apa lagi? Ada baik, ada buruk. Kita bisa tahu baik karena di situ ada buruk. Ada guru, ada murid. Jadi tidak mungkin disebut guru kalau tidak ada murid. Kalau juga tidak mungkin disebut murid kalau tidak punya guru. Ada 4 perkara yang tidak diketahui nilainya, tidak diketahui harganya, tidak diketahui pentingnya kecuali oleh 4 orang. Pertama, asy-syababu la ya'rifu qadrahu illa syuyukh. Masa muda itu tidak bisa diketahui betapa penting nilainya kecuali orang-orang yang sudah tua. Makanya yang muda-muda itu ketika dinasihati oleh orang yang lebih tua itu manut apa ya? Nurut, jangan banyak bantah, karena orang tua itu banyak pengalaman hidup. Kadang orang yang lebih tua itu ketika memberi nasihat tidak mau yang panjang-panjang, pokoknya tidak boleh ini, tidak boleh itu, begitu. Misalkan ketika masa muda itu misalkan masih ada pacaran, masih ada ini, orang tua kadang cuma menasihati, ya sudah, tidak usah ini, lakukan ini. Ya karena memang lebih tahu masa muda itu seperti apa. Cuma kadang-kadang prinsipnya orang sekarang itu salah kaprah. Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya,
mati masuk surga. Surganya siapa? Tidak mengerti betapa pentingnya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Orang tua akan ngerti. Saya nyesel dulu kenapa muda seperti itu. Tidak ada ceritanya orang tua itu yang menyarankan anaknya untuk mengikuti perilakunya yang tidak baik. Mungkin orang tua akan bilang seperti ini, nah, semoga kamu itu menjadi orang yang baik, jangan sama seperti bapakmu. Tidak mungkin kamu harus mengikuti jejak bapakmu jadi penjahat. Tidak ada. Seburuk-buruknya orang itu tidak mungkin mau anaknya mengikuti jejaknya. Masa muda itu masa yang berapi-api. Dan masa muda ini masa yang... Umur berapa masa muda? Hah? Masa muda itu sampai umur berapa? 30. Sampai umur 30. Jadi kalau masih belum 30 ya masih muda. Kalau sudah melewati 30 ya sudah tidak muda lagi. Sudah tidak muda lagi kalau sudah melewati 30. Dan memang masa muda itu banyak godaan dan banyak tantangan. Sudah biasa seperti itu. Orang yang hebat itu ketika dia masih muda tapi bisa melewati tantangan-tantangan itu. Makanya ada 8 golongan yang besok akan mendapatkan naungan Allah, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh mengisi hidupnya untuk taat kepada Allah. Susah. Muda kemudian jalannya itu lurus, tidak gampang itu. Kalau ada orang tua tiap hari ibadah terus rajin ibadah, ya wajar sudah bau tanah, sudah mau mati. Wajar ada orang tua rajin ke masjid, rajin ke pengajian, rajin baca Quran, rajin zikir, itu wajar. Tapi kalau ada yang masih muda, semangatnya 45 untuk melakukan ketaatan, kebaikan, ibadah, itu perlu diacungi jempol. Jarang-jarang pemuda seperti itu. Yang ada ya keluyuran, tril-trilan. Kadang saya itu miris. Kadang-kadang kan saya kalau malam kan ngopi di pinggir jalan raya itu. Kadang sampai malam, kadang sampai jam 12, kadang sampai jam setengah 12. Ngelihat anak-anak muda itu, sepedahan, terus knalpotnya itu di apa itu? Dimodif. Pas kayaknya dia punya 2 nyawa apa gimana, banternya itu. Balapan motor itu. Ya pertama karena lingkungan bisa, kedua karena perhatian orang tua kurang, yang ketiga bisa jadi karena pendidikan. Makanya besok ketika jadi orang tua itu pastinya kita akan paham, kita pernah muda. Kita itu pernah muda, dan jangan sampai hal-hal itu terjadi lagi seperti yang kita alami kepada anak-anak kita nanti. Makanya tidak tahu betapa pentingnya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Anak muda pokoknya pengen enak-enakan terus. Dia tidak tahu seperti apa nanti, akibatnya seperti apa tidak tahu. Pokoknya pengen enak-enakan terus, enak-enakan dan enak-enakan. Tidak mau yang macam-macam. Contoh ya, saya amati ya karena pengaruh HP dan media sosial. Kadang-kadang anak-anak santri yang mondok itu kok bisa aneh itu. Sudah mondok 3 tahun kok tiba-tiba bilang tidak betah itu. Tidak masuk akal ya. Tidak betah itu baru mondok sebulan 2 bulan, tidak betah itu wajar. Ketika sudah mondok sampai setahun, sampai 2 tahun, 3 tahun pas tidak betah ini tidak masuk akal. Tidak wajar. Ya ternyata saya amati itu anak-anak yang berhenti mondok itu ya karena memang pengen sekolah, naik sepeda sendiri, bawa HP. Di pondok kan tidak boleh bawa HP. Setelah itu kalau sudah naik sepeda sendiri, bisa janjian sama pacarnya, sama temannya, lebih bebas. Dan saya lihat tambah lebih parah itu kalau yang asalnya mondok pas jadi berontak seperti itu, ngalah-ngalahi sama yang luaran itu. Masa muda ya seperti itu. Tak lihat beberapa kali itu ada anak pondok itu jam-jam sekolah kok dia di luar. Saya pas lagi keluar, ternyata di tengah jalan, di pinggir jalan
sama seorang laki-laki, ya tak suruh masuk. Itu karena tidak tahu, masa muda itu tidak tahu kecuali yang sudah tua. Tanya ke ibu bapaknya itu, akan banyak ilmu baru yang tidak kita ketahui, yang tidak bisa kita dapatkan di pengajian, di kajian, di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis dzikir, atau di sekolah, atau di bangku perkuliahan. Mereka ilmunya itu ilmu pengalaman. Maka tidak akan mengerti betapa pentingnya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Ini yang pertama. Yang kedua, wal afiyatu la ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Dan afiyah itu orang yang tidak mengalami sesuatu yang tidak ia sukai, tidak mengerti nilainya kecuali orang yang terkena bala. Misalkan kita enak sekarang, tidak merasakan apa-apa. Coba mereka yang lagi perang misalkan di negaranya, akan mengerti betapa kita itu bisa ibadah dengan tenang. Itu satu hal yang nikmat yang sangat luar biasa. Di tempat sana ada orang yang tidak bisa, misalkan di beberapa daerah, untuk berhijab saja itu masih sembunyi-sembunyi. Nah, untuk mengerti nikmat itu, yang mengerti siapa? Mereka yang sedang mengalami balak-balak dan ujian-ujian dan musibah-musibah. Misalkan beberapa bulan yang lalu ada bencana di mana itu? Di Lumajang. Apa itu? Letusan Gunung Merapi. Itu mereka akan paham betapa memang hidup enak, bisa sholat, bisa makan tiap hari itu adalah satu kenikmatan yang sangat besar sekali. Baru ketika mendapatkan ujian, musibah, bala, itu baru mereka sadar betapa itu adalah hal yang sangat berharga. Hal yang sangat berharga. Masih bisa dikasih Allah nikmat, bisa jalan, bisa melihat. Ini juga hal yang sangat luar biasa. Yang tidak mengerti betapa besar nilainya kecuali mereka yang mendapatkan ujian dari Allah. Contohnya lagi apa? Apa contohnya lagi? Apa contohnya? Orang misalkan lagi banyak uangnya, kemudian tiba-tiba tidak punya uang. Untuk bisa beli beras 1-2 kilo saja ini susah. Karena pas lagi bokek, tahu bokek, tidak punya uang, kanker, kantong kering, itu akan paham betapa nikmat punya uang itu juga nikmat yang besar, yang harus kita syukuri. Oh, ternyata begini rasanya orang tidak punya uang. Ternyata di sana juga ada yang jauh lebih parah, bukan tidak punya uang, tidak bisa makan, rumah tidak punya, hidupnya gelandangan, dan tidak tahu makannya itu kapan karena tidak ada yang dia makan. Karenanya tidak ada yang tahu betapa pentingnya sebuah afiyah. Afiyah itu lebih umum daripada sehat. Cuma kadang-kadang sering digabung sehat wal afiyat. Afiyat pokoknya yang enak-enak. Kita tidak mengalami hal-hal yang tidak kita sukai. Itu namanya afiyah. Tidak mengerti nilainya dan berharganya kecuali orang-orang yang diuji oleh Allah, mendapatkan ujian, mendapatkan bala, mendapatkan musibah. Dalam satu keterangan yang lain dijelaskan, wala ya'rifu qadral ghani illa ahlul faqri. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kekayaan kecuali orang ketika mendapatkan kefakiran. Dan saya yakin di sini pernah mengalami semua. Pernah mengalami di mana kita itu lagi santai-santai karena lagi pegang banyak uang. Tapi di dalam satu kondisi yang lain, ini harus benar-benar diirit-irit ini karena uang kita terbatas. Belum lagi buat ini, belum lagi buat bayar hutang, belum lagi buat bayar itu. Sehingga betapa pentingnya orang itu mempunyai afiyah, mempunyai hal yang cukup di dalam hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Wasihhatu la ya'rifu qadraha illal mardha. Tidak akan mengerti nilai sebuah kesehatan kecuali bagi mereka yang sedang sakit. Kalau pengen tahu kamu itu sedang berada di mana dan sedang berada di nikmat yang besar atau kecil, coba tanya kepada mereka yang sedang sakit. Datang ke rumah sakit, kamu akan tahu betapa sehat itu mahal. Di sana ada orang sakit itu tidak bisa makan, ada yang tidak bisa kencing, ada yang tidak bisa buang air besar, ada yang nafasnya itu dibantu, ada yang pakai oksigen, ada yang diinfus, ada itu yang tidak bisa gerak tangannya. Alhamdulillah kita masih bisa gerak gini, masih bisa berangkat sampai ke sini. Kakinya juga masih bisa berjalan. Dan itu tidak akan paham kecuali mereka yang sakit. Dan kita juga akan ngerti ketika dekat dengan orang-orang yang sakit. Makanya kalau pengen banyak syukurnya, sering-sering ke rumah sakit. Kalau ada orang yang di rumah sakit tidak banyak syukurnya, itu terlalu itu. Kerja di rumah sakit, kerja di puskesmas, mestinya itu orang harus banyak syukurnya. Alhamdulillah saya masih sehat. Bukan cuma pikirannya uang, uang dan uang. Ya, kalau uang dan uang ya pasti banyak uangnya itu. Saya kadang-kadang mikir juga itu. Ketika ada orang berobat ke rumah saya, karena saya bukan dokter ya pokoknya berobat lah, tapi dengan jenis yang berbeda. Saya kadang ngelus dada. Alhamdulillah saya tidak sampai seperti itu. Ternyata mahal, orang bisa sehat itu mahal. Ada yang capok paneser macam-macam itu. Ada yang kena sihir, ada yang ini, ada yang itu, ada yang jalannya itu sambil diangkat-angkat kakinya padahal sebelumnya sehat. Alhamdulillah, banyak cara menuju syukur. Sudah tidak zamannya lagi banyak jalan menuju Roma. Mau apa kamu ke Roma? Banyak jalan menuju surga, ganti. Banyak jalan menuju Roma. Mau apa kamu ke Roma? Kalau ke surga sudah jelas itu. Hal-hal yang enak itu. Tidak mengerti betapa berharganya nilai sebuah kesehatan kecuali mereka yang sakit. Ahlus saqam. Kita bisa merasakan sendiri walaupun tidak tanya kepada orang lain. Coba kita pas lagi sakit, misalkan pilek saja. Itu ternyata kita paham betapa orang sehat itu berharga. Kadang kita sampai berharap, kapan ya saya sembuhnya? Saya pengen cepat-cepat sembuh biar bisa makan enak. Enak kan? Nikmat kan bisa makan? Nikmat. Bisa ngobrol bareng, itu nikmat. Nah, itu banyak syukur itu. Banyak cara menuju syukur. Jangan sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit ngeluh. Kalau dibandingkan enak dan tidak enak, kita itu lebih banyak mengalami hal yang enak. Percaya? Ya harus percaya. Memang kenyataannya seperti itu. Coba hitung antara yang enak dan tidak enak di dalam hidup, lebih banyak mananya? Sudah bisa dipastikan itu. Rumus paten itu. Semuanya lebih banyak enaknya. Cuma kita banyak ngeluhnya itu. Dengan satu kesulitan kita melupakan 1000 kenikmatan. Sehingga karena kita tidak bersyukur, nikmat kita dicabut dan kita merasa susah, hatinya gelisah, hatinya tidak tenang. Padahal kalau kita mau bersyukur, la in syakartum la azidannakum, akan ditambahi nikmat oleh Allah. Udah banyak syukurnya. Baru dikasih sedikit masalah aja, Allah ini tidak adil, Allah itu zalim, mestinya bukan saya kan rajin ibadah, saya kan rajin hadir ini, hadir itu. Seakan-akan dia yang menjadi Tuhan, Allah yang bisa diatur-atur. Itu. Nilai sebuah kesehatan tidak akan diketahui kecuali bagi mereka yang sakit. Yang keempat, wal hayatu la ya'rifu qadraha illal mauta. Sedangkan kehidupan tidak akan mengerti betapa berharganya sebuah kehidupan kecuali mereka yang sudah mati. Cuma kita tidak bisa tanya kepada orang yang mati. Hanya saja kita bisa mengambil ibrah
bisa mengambil pelajaran. Pada saat ada orang meninggal dunia, kita akan paham betapa hidup itu sangat berharga. Di saat anak-anaknya butuh kumpul dengan orang tuanya sudah tidak ada. Alhamdulillah kita masih bisa kumpul sama orang tua, bisa kumpul sama keluarga, masih bisa untuk mencari ilmu, masih bisa untuk ibadah. Kalau sudah mati, nggak bisa. Ya, kadang-kadang orang itu ya tidak tahu mereka itu paham apa tidak paham. Takziah pas ngakak-ngakak, seakan-akan tidak bisa ngambil pelajaran dari sebuah kematian. Padahal Rasulullah itu dalam sebuah hadisnya mengatakan, kafa bil mauti wa'idun, sungguh sangat cukup kematian bisa menjadi sebuah nasihat. Mestinya orang itu harus banyak berpikir, pas takziah ngakak-ngakak. Kadang-kadang pada saat pemakaman juga seperti itu. Kalau niatnya ketawa-ketawa untuk menghibur ini apa yang lagi ditinggalkan, ya nggak masalah. Cuma kadang-kadang pembahasannya lain itu. Tidak bisa mengambil sebuah pelajaran dari sebuah kematian. Kehidupan tidak tahu betapa berharganya sebuah kehidupan, nilai kehidupan, betapa pentingnya kehidupan kecuali bagi mereka yang mati. Makanya Abu Nuwas, itu Abu Nuwas, kita lebih sering menyebutnya Abu Nawas ya. Padahal yang betul itu Abu Nuwas, mengatakan dalam sebuah syairnya, dunubi in fakartu fiha katsiratun, dosa-dosaku jika aku memikirkan maka dosaku sangat banyak. Wa rahmatu rabbi min dunubi ausa'u, sedangkan rahmat Allah dibandingkan dengan dosa-dosaku jauh lebih luas rahmat Allah. Ini prinsip penting yang harus kita pegang pada saat kita putus asa dalam melakukan sebuah dosa, artinya sudah terlanjur banyak dosa, maka kita harus yakin bahwa rahmat Allah lebih banyak dibanding dosa-dosa kita. Jika kita sadar bahwa dosa kita itu besar, maka kita harus yakin bahwa rahmat Allah jauh lebih besar. Biar apa? Biar tidak putus asa dan kemudian minta ampun kepada Allah. Kata Abu Nuwas, wa ma tama'i fi sholihin in amiltuhu walakinnani fi rahmatillahi atma'u. Harapanku di dalam amal soleh, bukan di dalam amal soleh. Pengharapanku itu bukan dengan aku melakukan amal soleh, akan tetapi yang aku harapkan adalah rahmatnya Allah. Makanya kita itu ketika beramal, tujuannya yang paling penting itu mendapatkan ridho Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Karena amal-amal kita itu tidak bisa memasukkan kita ke surganya Allah. Amal kita terlalu banyak kekurangan, terlalu banyak aib, kadang-kadang tidak ikhlas, kadang-kadang tujuannya tidak benar. Makanya yang bisa kita andalkan bukan amal kita, yang bisa kita andalkan adalah rahmat Allah. Yang bisa kita andalkan adalah rahmat Allah. Huwallahu maulayalladzi huwa khaliqi. Allah adalah zat yang menciptakan aku. Wa inni lahu abdun aqarru wa akhda'u. Aku adalah seorang hamba yang mengakui terhadap kekuranganku. Fa iyyaku ghufran fadzalika rahmatun. Jika Allah mengampuni maka itu adalah sebuah rahmat. Wa in takunil ukhra fama ana asna'u. Tapi jika Allah tidak mengampuni maka apa yang harus aku perbuat? Jadi kayak sedikit protes Abu Nuwas, tapi protes yang bagus. Seperti syair yang terkenal itu. Apa syairnya? Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, jika aku tidak pantas untuk masuk surga Firdaus, tapi aku juga tidak kuat untuk masuk neraka. Ya, ini memang cerdas ya. Abu Nuwas ini cerdas, juga termasuk orang yang lucu. Abu Nawas ini. Kita lebih akrab dengan nama Abu Nawas. Dan bahkan saking lucunya sampai ketika beliau wafat itu masih bisa buat orang ketawa. Jadi di kuburannya itu masih dikasih gembok. Padahal kuburan ya, bukan ada ruangan atau apa, masih dikasih gembok. Saking lucunya. Pernah ada satu kejadian juga waktu itu, Abu Nawas ini diundang untuk mengisi sebuah semacam pengajian oleh Raja Harun ar-Rasyid.
biasanya itu pasangannya itu. Tapi sebenarnya Abu Nawas ini tidak mau, tapi karena dipaksa ya terpaksa datang. Akhirnya sudah datang, yang jamaah-jamaah yang hadir itu, akhirnya Abu Nawas naik di atas panggung, kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Abu Nawas bilang, para hadirin dan hadirat yang saya muliakan, sebelumnya saya mau menerangkan pengajian, akan saya tanya dulu, apakah kalian sudah tahu apa yang ingin saya sampaikan? Kemudian kira-kira jawabannya gimana? Tidak tahu, semuanya kompak, tidak tahu gitu. Kemudian Abu Nawas bilang, oh percuma saya di sini mau ngisi pengajian kepada orang-orang yang bodoh semuanya. Ini ditutup dengan salam dan turun. Tapi Raja Harun al-Rasyid masih tidak puas. Akhirnya keesokan harinya disuruh lagi untuk ngisi itu, karena memang cerdas, cerdik, dan juga lucu, pintar ngakali juga itu Abu Nawas itu. Pertemuan kedua, orang-orang sudah mulai paham. Nanti kalau kita ditanya, jawab seperti itu. Tahu, harus jawab tahu, karena kalau tidak tahu tidak jadi pengajian gitu. Akhirnya benar, sudah salam, setelah itu tanya lagi, sebelum saya mengisi pengajian akan saya tanyakan satu pertanyaan, apakah kalian tahu apa yang ingin saya sampaikan? Semuanya menjawab tahu. Abu Nawas ya tidak kurang akal. Terus Abu Nawas bilang, kalau sudah tahu saya tidak perlu ngisi pengajian, saya akhiri saja. Kemudian Raja Harun al-Rasyid ini juga masih tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh Abu Nawas ini. Akhirnya ada pertemuan ketiga, jamaahnya juga semakin pintar. Kemarin kita sudah jawab tahu, ternyata tidak jadi. Kita jawab tidak tahu, tidak jadi juga. Berarti kalau sekarang ini kita bagi dua, kelompok sini nanti jawab tahu, kelompok sini nanti jawab tidak tahu. Benar, Abu Nawas naik salam, setelah itu tanya lagi benar. Sebelum saya ngisi pengajian akan saya tanyakan satu pertanyaan, apakah kalian tahu apa yang ingin saya sampaikan? Yang sebelah sini tahu, yang sebelah sini tidak tahu. Abu Nawas ya karena orang cerdas ya. Kalau begitu, yang tahu tanya kepada yang tidak tahu. Yang tidak tahu tanya kepada yang tahu. Yang tahu ngasih tahu kepada yang belum tahu. Dan kemudian sudah diakhiri. Sudah setelah itu pergi, sudah tidak mau datang lagi Abu Nawas. Dan memang Abu Nawas di samping lucu itu juga memang orang yang ahli ibadah. Kita kadang lebih mengenal seorang yang humoris, seorang yang cerdas, seorang yang lucu, tapi padahal beliau itu orang yang ahli ibadah. Nah, sebagai penutup ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, man arada alla yuqifahu Allahu ala qabihi a'malih wa yanshura lahu diwanan falyad'u bihadzal du'a. Barang siapa yang menginginkan nanti tidak dipermalukan oleh Allah dengan amal-amalnya, dengan keburukannya, dengan perbuatannya ketika di dunia, dan tidak disebarkan melalui catatan-catatannya, maka hendaknya berdoa dengan doa ini setiap selesai sholat. Ini doa penting ini. Nanti insya Allah akan saya tulis, saya kirim di grup. Takut di sini tidak bisa nulisnya nanti. Apa doanya? Ini cukup dibaca satu kali saja setiap selesai sholat, biar kita tidak dipermalukan oleh Allah terhadap amal-amal perbuatan kita ketika di dunia. Malu di dunia saja kita sudah malu, apalagi malu di hadapan Allah yang disaksikan oleh keluarga kita, saudara-saudara kita, murid-murid kita, dan semua orang seluruh dunia. Betapa malunya kita waktu itu. Apa doanya? Allahumma inna maghfirataka arja min amali. Ya Allah, sesungguhnya pengampunanmu lebih aku harapkan daripada amal-amalku. Wa inna rahmataka awsa'u min dzambi. Dan sesungguhnya rahmatmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka farahmatuka ahlun an tablughani. Ya Allah, jika aku tidak pantas untuk sampai menggapai rahmatmu, maka rahmatmu bisa sampai untuk menggapai kepada diriku.
di annaha wasi'at kulla syai', karena rahmatmu bisa meliputi segala hal, ya arhamar rahimin. Itu dibaca 1 kali setiap selesai sholat. Salah satu manfaatnya pertama, kita akan tidak dipermalukan oleh Allah dengan amal-amal yang kita lakukan yang tidak baik, dan juga tidak ditulis di dalam buku catatan amal kita. Itu amalan yang sangat penting. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dambi. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughani, di annaha wasi'at kulla syai', ya arhamar rahimin. Cukup dibaca 1 kali saja. Saya kira cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.